Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudaraku semuanya, dimanapun Anda saat ini bisa menyaksikan tayangan BKI Projects. Senang bisa menjumpai Anda semua bersama saya, Pendeta Dr. Jefit Sumampo, dalam tayangan Papi Jefit Menyapa episode ke-25 dengan tema Tupoksi Duta Besar Kerajaan Sorga. Adapun nas pembimbing Alkitab kita terdapat di dalam Injil Lukas pasal yang ke-10 ayat 1 sampai 12 dan ayat 17 sampai ayat yang ke-20, di mana dikisahkan bahwa suatu ketika Tuhan Yesus menunjuk dan mengutus 70 orang murid-muridnya untuk pergi berdua-dua mendahului dia ke setiap kota dan tempat yang akan dikunjunginya. Sebelum mereka pergi bertugas, terlebih dulu Tuhan Yesus membekali mereka dengan petunjuk dan kuasanya agar perjalanan mereka berhasil, karena tujuan pelayanan mereka ialah membuka jalan untuk lawatan Tuhan Yesus ke kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Setelah menyelesaikan tugasnya, para murid kembali kepada Yesus dan melaporkan hasil perjalanan mereka. Puji Tuhan, betapa para murid sangat bergembira karena setan-setan pun takluk pada mereka. Namun Tuhan Yesus sampaikan kepada mereka bahwa terlebih lagi sukacita mereka itu karena nama mereka terdaftar di sorga. Nah, Bapak Saudara, kebenaran apa yang dapat diambil dari kisah tersebut? Ini berbicara tentang tupoksi dari duta besar kerajaan sorga. Bapak Saudara, tupoksi adalah singkatan dari tugas pokok dan fungsi, yaitu pekerjaan yang dibebankan kepada individu agar mencapai sasaran utama organisasi. Nah, pekerjaan yang dibebankan itu kepada individu yang dimaksudkan di sini ialah para murid Yesus yang ditunjuk dan diutus Yesus untuk pergi guna menjalankan suatu misi mulia, yaitu pekerjaan penting yang dibebankan kepada mereka oleh Tuhan Yesus. Sedangkan sasaran utama organisasi yang dimaksudkan di sini ialah tujuan Tuhan Yesus mengutus para murid agar mereka mendahuluinya ke kota dan tempat yang akan dilewatinya. Para murid yang diutus itu dapat diibaratkan sebagai duta besar kerajaan sorga, karena mereka pergi menjalankan suatu misi mulia dari Tuhan Yesus, di mana kita tahu bersama Tuhan Yesus adalah Raja Sorga yang mengemban misi ke bumi sebagai juru selamat umat manusia di dunia. Haleluya. Adapun tupoksi yang dimaksud ialah yang pertama, pekerja untuk tuaian yang banyak. Para murid Kristus dipanggil untuk bekerja di ladang Tuhan di bumi ini. Dunia ini diibaratkan sebagai ladang Tuhan, di mana umat manusia yang membutuhkan keselamatan diibaratkan sebagai tuaian yang sangat banyak yang siap untuk dituai. Sedangkan jumlah pekerja untuk tuaian itu sedikit. Sebab itu, para pekerja Kristus diperhadapkan dengan tugas dan tanggung jawab yang besar, menantang, dan harus fokus. Tuhan Yesus memanggil kita untuk mengambil tanggung jawab sebagai pekerja Kristus yang siap sedia menuai jiwa-jiwa guna dipersembahkan kepada Tuhan. Haleluya. Kita menuai jiwa-jiwa dengan cara bersaksi, baik kesaksian lewat perbuatan baik maupun kesaksian lewat pemberitaan baik. Perbuatan baik ialah teladan hidup, sedangkan pemberitaan baik ialah bahwa keselamatan dan hidup kekal hanyalah di dalam Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dunia. Puji Tuhan. Tuaian yang dimaksudkan ialah menjadikan semua bangsa murid Kristus, seperti diamanatkan di dalam Injil Matius 28 ayat 19 sampai 20. Dikatakan di sana, karena itu pergilah, jadikan semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuberitakan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Puji Tuhan. Nah, kemudian bagian yang kedua dari tupoksi, yaitu pekerja diibaratkan anak domba ke tengah-tengah serigala. Hal tersebut mengisyaratkan bahwa tugas yang diembannya sulit karena banyak rintangan dan penuh dengan tantangan. Sebab itu, Bapak Saudara, butuh kesiapan mental, keberanian jiwa, dan keteguhan hati. Selain itu, Tuhan Yesus memberikan mereka kuasa untuk menyembuhkan penyakit dan mengusir setan. Haleluya. Tuhan Yesus mengutus kita ke tengah-tengah dunia yang jahat, namun kita dibekali dengan kuasa firman-Nya dan urapan Roh Kudus-Nya, sehingga kita bisa memberitakan Injil Kerajaan-Nya dengan penuh otoritas dan mengalahkan si jahat.
Ingatlah Bapak Saudara, bahwa kita adalah duta-duta besar atau utusan agung mewakili kepentingan perluasan kerajaan sorga di bumi ini. Seperti dinyatakan dalam 1 Korintus 4 ayat yang ke-20. Dikatakan di sana, sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tetapi dari kuasa. Puji Tuhan. Nah, tupoksi yang ketiga, bekerja dengan motivasi yang benar, tulus dan ikhlas. Tuhan Yesus memberikan petunjuk agar para murid bisa melakukan tugasnya dengan baik atas dasar motivasi yang mulia. Jauh dari niat hati yang jahat dan tamak, Tuhan menghendaki kita melayani dengan motivasi yang benar, bersikap tulus dan berhati ikhlas, tanpa maksud mencari keuntungan pribadi yang jahat dan serakah, supaya pekerjaan Tuhan tidak dipermalukan, seperti ditegaskan di dalam 2 Korintus 2 ayat ke-17. Dikatakan di sana, sebab kami tidak sama dengan banyak orang lain yang mencari keuntungan dari firman Allah. Sebaliknya, dalam Kristus kami berbicara sebagaimana mestinya, dengan maksud-maksud murni atas perintah Allah dan di hadapannya. Puji Tuhan. Nah, Bapak Saudara, demikianlah 3 tupoksi kita sebagai anak-anak Bapa Surgawi, ahli waris kerajaan sorga yang diutus Tuhan Yesus menjadi duta besar kerajaan sorga, pemerintahan sorga, guna menyelamatkan seisi dunia untuk dibawa kepada Tuhan Yesus. Yaitu, yang pertama, kita adalah pekerja untuk tuaian yang banyak di muka bumi ini. Yang kedua, kita pekerja diibaratkan sebagai domba, ya, anak domba yang diutus ke tengah-tengah serigala. Dan yang ketiga, kita sebagai pekerja dengan motivasi yang benar, tulus dan ikhlas. Itulah ketiga tupoksi kita sebagai duta besar kerajaan sorga. Mari Bapak Saudara, kita berdoa agar kita menyadari tugas tersebut dan terpanggil guna menggenapi tupoksi kita sebagai duta besar kerajaan sorga di dalam keluarga, jemaat, masyarakat dan bangsa untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus di muka bumi ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu yang bersama-sama kami bisa dengarkan, renungkan, dan kami percaya oleh kuat kuasa Roh Kudus-Mu kami siap untuk melakukannya. Kami siap untuk menjalani kehidupan sesuai dengan kebenaran firman-Mu, berakar yang dalam, bertumbuh yang subur, dan berbuah yang lebat. Bagi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan, kami bisa menyadari dan melakukan 3 tupoksi sebagai duta besar kerajaan sorga, sebagai utusan agung dari pemerintahan sorga untuk meluaskan kerajaan-Mu di muka bumi ini, supaya seluruh dunia diselamatkan, dibawa dan dipersembahkan kepada Tuhan, supaya mereka semua beroleh hidup yang kekal di dalam Engkau. Terima kasih Bapa Surga, bawa kami untuk menyadari dan melakukan firman-Mu dengan setia, dengan sungguh-sungguh, untuk kami beritakan kepada dunia melalui teladan hidup kami, melalui perkataan Injil kebenaran-Mu, kerajaan surga, untuk kami hadirkan di tengah dunia ini, dan seluruh dunia diselamatkan bagi kemuliaan Tuhan. Terpuji nama Bapa Surga, terima kasih. Doa kami kepadamu, kami mengucap syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Nah, puji Tuhan Bapak Saudara, demikianlah perenungan firman Tuhan kali ini. Kiranya bisa menjadi berkat bagi kita semuanya. Jika Anda menyukai tayangan kami, silakan berikan like, dan kami berterima kasih jika Anda mau membagikan video ini kepada keluarga dan sahabat semuanya, supaya lebih banyak lagi orang yang diberkati oleh kebenaran firman Tuhan yang bisa kita dengarkan, renungkan bersama-sama pada saat ini. Sampai jumpa lagi dalam tayangan Pak PJ Fit Menyapa untuk episode berikutnya. Bersama kami, Pendeta Dr. Jefit Sumampo dan tim multimedia yang sudah mendukung program ini. Tuhan Yesus memberkati, berlimpah kita semuanya. Haleluya. Shalom.